tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, ya. Kepada saya beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada kabar gembira dari Presiden Prabowo Subianto. Informasinya 70 triliun anggaran nganggur. Program makan bergizi gratis ditarik pemerintah dan akan disalurkan untuk sejahterakan rakyat. Wah, ini kabar baik teman-teman. Karena kita tahu memang penyerapan program MBG, kalau misalnya dari laporan kemarin di DPR bersama Pak Menke Purbaya baru sekitar 20%-an teman-teman. Jadi 70 triliun ya alhamdulillah, ini juga adalah sebuah kabar baik ya. Anggaran yang belum terserap di tahun 2025 sudah resmi dikembalikan ke negara. Nah, ini tinggal tugasnya Pak Purbaya. Itu uang mau diapain Pak Purbaya? 70 triliun apakah ya? Ini masih wacana. Ada diberikan berupa beras ya. Kalau dari kemarin saya dengar kata Pak Purbaya 10 kg per kakak. Itu nggak tahu ya. Apakah per bulan, apakah per minggu, pencairannya seperti apa, mekanismenya memang belum secara detail diumumkan oleh Pak Purbaya. Ada juga yang mengatakan ya uang ini akan dijadikan uang bekal untuk anak-anak siswa sekolah tersebut. Nah kan kalau anggaran kita hitung-hitungan kasar ya teman-teman. Sekali lagi ini baru hitung-hitungan kasar yang dilakukan oleh saya pribadi, bukan pengumuman final dari pemerintah. Kan setiap anak itu sebutlah 10.000 ya, 10.000 per hari. Dalam 1 bulan 30 hari. Jadi per anak, per siswa akan dapat uang bekal kalau misalnya diuangkan secara kasar ya 300.000 per bulan. Itu luar biasa. Bukan hanya anaknya yang bisa makan, saya yakin keluarganya, ayahnya, ibunya, adik dan juga kakaknya juga akan terbantu. Dan ini perekonomian di Indonesia saya yakin akan sangat melonjak, akan sangat meroket. Nah, kalau misalnya Pak Purbaya juga punya ide-ide yang lain juga itu bagus ya, karena yang penting rakyat yang sejahtera, iya enggak? 70 triliun siap digunakan oleh Pak Purbaya, ini tugas langsung dari Pak Presiden Prabowo Subianto, sejahterakan rakyat. Oke deh, kita simak dulu ya, ini penjelasan, beberapa informasi-informasi, penjelasan-penjelasan dari Pak Purbaya terkait anggaran sebesar 70 triliun, Pak Purbaya mau dipakai apa? Kita simak deh informasi selengkapnya, teman-teman. Ya, kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap. Hambalang itu pada dasarnya itu, proyek-proyek unggulan dipastikan bisa berjalan dengan cepat. Hanya itu aja strateginya, mempercepat seperti apa. Dan kalau dari saya sih, saya bilang ya kalau semua permintaan ini ke saya proses dengan cepat. Seperti ada permintaan pembebasan pajak penerimaan non pajak PNBP dari satu proyek yang di Papua itu. Saya bilang kalau Agrinas kasih ke saya keluarkan hari ini. Itu cepat jadinya. Tapi secara anggaran memadai atau gimana? Nggak ada anggarannya itu mah. Udah kita hitung juga kalau income-nya juga mungkin itu kan proyek yang belum ada income, punya pemerintah juga. Apa yang kita pajakin, kantong kiri kantong kanan nanti juga keluar juga ke situ. Jadi kita hitung begitu, saya lebih praktis. Sebagian teman-teman sih keberatan katanya, oh nanti PNBP kita kira kurang. Tapi kalau program pemerintah kan sama. Kalau kurang yang bayar juga kita nanti sama juga. Ngapain saya tarik pajaknya? Yang penting programnya jalan cepat. Kemarin Mas di Hambalang Pak Presiden ada program khusus yang untuk diperhatikan gitu nggak Pak dari Kementerian Keuangan? Nggak ada. Saya supporter aja. Kalau mereka perlu dukungan Kementerian Keuangan, kita proses dengan cepat. Salah satu program yang dipikirkan adalah bagaimana mengurangi subsidi dengan mencari alternatif power plant yang lebih murah dibanding yang ada sekarang. Masih belum ketemu, masih didiskusikan, itu utamanya. Nah. Ya, Pak, viral di media sosial Pak, Bapak sudah mulai negur-negur program
nya Pak Prabowo nih yang makan bergizi gratis tuh, Pak? Bukan negur, itu kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung. Seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras. Tadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap. Tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Ada rencana nih untuk Masih ada ke kementerian anggaran besar gitu yang Patroli penyerapannya itu ya, Pak? masih belum. Nanti minggu depan saya mulai jalan, saya akan Kementerian apa aja anggaran besar ya Pak? Sekarang juga nggak? nanti kita lihat yang mana yang Wah, teman-teman. Itu langsung ya konferensi pers dengan Pak Purbaya, di mana ya Pak Purbaya mengatakan di akhir jumpa persnya dengan para wartawan, ya kita serahkan langsung kepada masyarakat, bisa berupa uang beras 10 kilogram kali 2 atau berapa. Itu sudah jadi clue teman-teman, bahwa ya anggaran 70 triliun itu bisa saja langsung diberikan untuk para siswa. Jadi bukan buat bapak atau ibunya ya. Ini bapak dan ibu sabar dulu ya. Ini uang untuk bekal makan siswa. Jadi intinya anggaran 70 triliun yang sudah ditarik kemarin itu akan digunakan untuk membantu mensejahterakan keluarga. Jadi jangan ya, awas nih ya, jangan dipakai bayar hutang, jangan dipakai yang aneh-aneh, apalagi main, mohon maaf ya, judol, jangan ya. Ya, mudah-mudahan ya nanti kalau sudah ada regulasinya, pasti dah Pak Purbaya akan mengumumkannya lagi. Ya, kita simak terus teman-teman informasi gembira ini, sebuah informasi baik ini. Tepuk tangan. Pertama, anggarannya di awal tahun 2025 adalah 71 triliun yang kita rencanakan. Dari penghematan, efisiensi yang saya dibantu oleh menteri-menteri dan tim saya, kita bisa efisienkan, kita coret yang nggak perlu, jalan-jalan ke luar negeri, macam-macam ini, ya kan, perayaan ini, perayaan itu. Saya kira tiap kementerian tidak perlulah bikin upacara perayaan ulang tahun kementerian, cukup sederhana saja. Kita bisa menghemat cukup banyak. Dari penghematan itu kita bisa menghemat sekitar 300 triliun. Dan 100 triliun saya tambahkan. Dari 71 triliun saya tambahkan 100 triliun. Tapi dalam perjalanan, karena memang tidak gampang membangun 30.000 dapur dalam 1 tahun, beliau mengatakan, Pak, sampai akhir tahun 2025 ini sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, ya, kepada saya beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November, pejabat habiskan uang. Mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan. Beliau bilang, beliau kembalikan 70 triliun. Sehingga 70 triliun ini kita bisa banyak kita gunakan untuk bantu orang yang susah.
untuk bantu desa-desa, bantu nelayan, bantu semua yang membutuhkan. Jadi saya kira Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot. 70 triliun itu ya, itu 4 miliar dolar itu. Jarang terjadi menurut saya. Karena itu, anak-anak muda, saya optimis. Kalau saya optimis, Sistem kekeringan yang Bapak-Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oh gimana? Ya paling bagus kan percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat-cepat. Tapi yang kita tahu, itu nggak semudah membalik tangan. Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana, Pak balikin uangnya ke sistem. Loh apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, yaitu satu yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sector. Saya ingin tunjukkan lagi ya, kenapa zaman tadi udah cerita belum ya? Zaman Pak SBY tumbuh 6%, zaman Jokowi rata-rata 5% apa di bawah Pak SBY yang Pak Jokowi ya. Kalau Anda lihat di pertumbuhan uang MNO-nya, base money, teori dasar moneter itu, di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi. Itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika tax private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% MNO-nya. Bahkan di titik-titik itu sepanjang tahun, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya.
Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Di government side-nya sendiri, saya akan pastikan lagi tadi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyelam pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitornya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program-program yang lain yang lambat itu akan saya sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat. Udah keburu rapat di sini, jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir. Bagian-bagian lambat kami percepat. Caranya gimana? Ya, kalau mereka nggak bisa nyusun anggaran atau nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on regular basis. Supaya anggaran yang banyak tadi, yang kalau lihat anggaran kan sama aja kan dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja tuh nggak ada dampaknya, 5-5 aja, karena penyerapannya nggak dimonitor. Dulu pernah ada UKP 4 memonitor itu pun nggak jalan sempurna, karena UKP 4 terlalu jauh. Saya nggak tahu, harusnya tugas Pak Menas sekali, tapi saya nggak tahu. Kalau saya boleh kerjakan, saya akan kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan. Dan tadi uang yang udah utang kita yang sudah kita keluarkan, itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi. Dari situ kenapa saya tadi bisa 6%? Si Purbaya sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu lo katanya, di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikkan, saya lihat aja zamannya Pak SBY 6% private. Zaman Jokowi pemerintah 5%. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di atas itu. Itu adalah langkah simpel saja yang mungkin nggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin nggak secepat 6,5, 6,7 saya bilang. Tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja. Jadi gini, saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Daripada pemerintah nggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan. Tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan. Nanti setelah itu baru tadi program-program investasi. Ini kan nggak lama lah saya beresin. Nanti setelah itu tadi yang debottlenecking akan kita kerjakan Pak Hekal untuk investasi. Saya dulu pernah jadi, saya nggak tahu, boleh nggak gitu Kemenkuan. Nanti saya bentuk tim aja di Kemenku. Saya dulu pernah menjadi wakil ketua tim debottlenecking di zaman pemerintah sebelumnya. Ketuanya pada waktu itu Pak Yasona Lawli dengan beberapa Kemenko. Itu kita sidang setiap minggu. Senin 7 kasus kita putuskan. Saya mecahin 300 kasus dilaporkan ke kami, kita pecahkan 193 kasus investasi berhubungan dengan investasi sebesar 890 triliun. Jadi saya pikir saya udah kira-kira ngerti deh, kira-kira bisa memperkirakan deh di mana bottlenecking, di mana hambatan yang kita hadapi dan gimana cara memecahkannya. Itu bukan tugas Kementerian Keuangan, tapi kalau boleh nanti saya bentuk tim aja di Kementerian Keuangan. Kalau yang lain tidak mau, tapi mungkin saya usulkan ke kementerian yang lain, Menko dan lain untuk membuat itu lagi. Jadi Pak Purbaya, kalau masih ada pertanyaan tadi, karena kita masih ada rapat lagi. Okay. Tadi itu sebenarnya kita rapat pengantar, Pak. Ya teman-teman, sudah kita dengarkan informasi lengkap dari Pak Purbaya terkait anggaran 70 triliun program makan bergizi gratis yang ditarik oleh pemerintah dan akan disalurkan secara langsung
kepada rakyat. Penyalurannya tentu akan ada mekanismenya karena ya Pak Purbaya juga harus hati-hati, jangan sampai ada kesalahan. Saya pribadi mendukung 100% ya ini Pak Purbaya untuk menyalurkan 70 triliun anggaran program MBG yang tidak terserap untuk mensejahterakan rakyat. Mau berupa beras, Pak, boleh. Mau berupa misalnya diuangkan, boleh. Apalah, yang penting rakyat sejahtera, anak-anak bisa makan bergizi, keluarganya juga terbantu. Gimana nih? Pasti Bapak, Ibu setuju banget kalau misalnya Pak Purbaya langsung mencairkan anggaran 70 triliun buat rakyat. Wah, siapa yang nggak mau? Ya nggak? Ya, kita doakan saja yang terbaik buat Presiden Prabowo dan juga Menke Purbaya. Nah, mungkin itu informasi kita hari ini, teman-teman. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.